Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Legislasi. Saya kembali ke Pak Haji Yunus. Pak, kemudian apa sikap Dewan melihat minimnya serapan anggaran di Pemkot Makassar ini, Pak? Ya, itulah tadi, bahwa di samping itu ada rolling tadi itu pada umumnya itu orang-orang baru semuanya. Ya, tentu masih ingin ada penyesuaian-penyesuaian. Ya, ada artinya mungkin ada perbaikan-perbaikan. Karena di sini ini kan harus connect ya antar pimpinan dengan bidan seksi. Ya mungkin kalau OPD-nya terampil misalnya, tapi ini yang dibawanya ini kan perlu harus connect semuanya. Nah, sehingga itu dibutuhkan suatu kekompakan yang memang begitu yang kita harapkan. Jadi untuk sementara saya melihat ini, saya tetap optimis mudah-mudahan bisa dicapai. Tapi tentu juga ada beberapa kelemahan-kelemahan, tapi terlalu dini kalau saya ingin menyampaikan sekarang ini. Tapi taruhlah dulu melewati 1 tahun ini, karena saya juga baru beberapa bulan ini pindah dari Komisi B, Bidang Ekonomi dan Keuangan. Sekarang ini baru kurang lebih 3 bulan, 4 bulan saya di Komisi A, Bidang Pemerintahan. Jadi tentu juga saya banyak belajar melihat dari komisi-komisi yang ada sekarang ini. Ya, kalau berbicara dengan masalah Komisi B yang sudah cukup 5 tahun saya di situ, ya mungkin saya bisa menyampaikan. Tapi tentu kalau saya menilai dari Komisi A sekarang ini ya terlalu dini kalau saya mengatakan bahwa untuk sementara ini gagal. Tetapi memang ada kelembatan-kelembatan, tapi tentu saya tetap mendorong OPD atau SKPD yang ada sekarang, khususnya yang ada di Komisi A, bagaimana bisa mencapai target yang ada. Oke, jadi pada intinya tetap mendorong Pak ya untuk mencapai target. Iya, apapun alasan, saya tidak akan menerima alasan. Oke. Artinya bagaimana dia bisa mencapai sesuai dengan pada saat dia mau mencapai satu jabatan itu, visi dan misinya, dia siap ditempatkan itu dan siap memenuhi target. Itu yang selalu saya tuntut. Oke, baik. Saya ke Pak Dr. Alianas. Ya. Pak, menurut catatan kami, serapan anggaran terendah Pemkot Makassar, diantaranya ada Dinas PU 2,6%, Koperasi dan UMKM 10,26%, Dinas Ketahanan Pangan 10,96%, dan lain sebagainya yang masih belum mencapai target ataupun minim untuk serapan anggarannya. Bagaimana kemudian pandangan Anda? Apakah ini tidak terkesan nantinya akan terburu-buru, Pak, untuk serapan anggarannya nantinya? Ya pasti akan pasti ada nanti yang kemudian diminta untuk lari cepat. Yeah. Ada pepatah mengatakan kalau Anda tidak siap untuk menggenjot hari ini, maka bersiap-siap kita harus berlari esok hari. Nah, analogi itu kemudian coba kita tempatkan dengan OPD yang ada itu. Manakala misalnya sampai dengan di akhir triwulan ketiga menuju triwulan keempat ini masih di bawah atau masih minim, maka tentu ada program-program yang nantinya sekalipun misalnya tadi Pak Haji tetap optimis, tetapi kalau dari sudut pandang akademisi kita melihat nanti bahwa akan ada nanti program kegiatan yang tidak berjalan secara maksimal akibat daripada keterburu-buruan itu. Ya, itu menjadi suatu tantangan, tetapi tentu kita menyiapkan ruang yang lain bahwa akan melihat bagaimana kinerja itu kemudian berjalan. Nah, yang menjadi tanda tanya daripada publik sebetulnya adalah mengapa sampai terjadi hal seperti itu. Padahal kalau kita melihat setiap tahun itu pemerintah daerah itu menyusun apa yang disebut dengan RKP. Di RKP ini sebetulnya sudah jelas apa semua kegiatan dan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota, termasuk di breakdown ke masing-masing OPD sampai kepada level seksi, ya seperti itu kalau kita bicara tentang struktur daripada pemerintahan. Nah, oleh sebab itu tadi sempat juga disinggung terkait dengan misalnya adanya misalnya personil atau sumber daya organisasi perangkat daerah yang kemudian baru.
itu pun sebetulnya kalau kita melihat dari sisi sistem itu seharusnya tidak terjadi permasalahan, karena itu tadi range dari masing-masing OPD itu sudah jelas. Jadi mestinya siapapun yang kemudian masuk ke sana itu sudah jelas SOP-nya ini, capaian targetnya ini. Tinggal nanti bagaimana tahun berikutnya digenjot sesuai dengan apa yang menjadi karakteristik daripada pejabat yang baru. Oleh karena itu saya mengingatkan juga kepada pemerintah kota bahwa ini adalah suatu momentum untuk kita memperlihatkan kepada publik bahwa reorientasi daripada pola pikir pemerintahan itu kita harus ubah mindset masyarakat, tentu dengan melihat kinerja daripada pemerintah daerah. Apa yang kemudian digaungkan melalui strategisnya Pak Wali Kota misalnya, dengan transformasi, kemudian rekonstruksi dan juga restorasi, itu kan sebetulnya kalau kita breakdown dalam kita masukkan strategis itu ke dalam tatanan sistem pemerintahan, itu kan luar biasa sebetulnya. Dan ini yang kita harapkan supaya mindset masyarakat itu kemudian berubah, ya tentu dengan melihat kinerja tadi itu, apa prestasinya, kemudian bagaimana cara mewujudkan itu, dan kemudian apa yang dapat dilihat oleh masyarakat dengan capaian-capaian program yang telah terrealisasi. Oke, jadi tidak ada alasan begitu Pak ya, menurut Pak Dr. Alianas, bahwa dengan menerima tongkat estafet berarti siap dengan PR-PR, begitu juga menurut? Iya, kan tinggal dilanjutkan saja. Oke. Dilanjutkan saja, sekalipun misalnya baru wali kota yang baru pun juga sebetulnya tidak kesulitan, sekalipun misalnya ada pergantian wali kota dari yang sebelumnya, karena dalam pemerintahan itu, dalam perencanaan pembangunan itu ada yang disebut dengan RKP. Jadi di akhir periode, di akhir tahun itu masing-masing pemerintah daerah itu menyusun RKP menjadi dasar bagi tahun berikutnya untuk menyusun program kegiatan. Jadi tidak ada alasan sebetulnya. Oke, baik. Saya ke Pak Haji. Kemudian adakah target yang ditentukan dari Monef kemarin, Pak Haji? Ya, tentu kita targetkan sesuai dengan triwulan yang berjalan. Ya, kalau yang lalu-lalu ini tentu kita melihat memang sangat pesimis kita kelihatan ya. Artinya tidak terkesesuaian. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa dinas PU itu bisa dikatakan sangat minim capaiannya, karena itulah tadi menyangkut mengenai masalah mungkin tender yang belum. Ya, kalau menurut saya memang juga sependapat juga dengan Pak Dokter sebenarnya. Kalau kita melihat dari segi teori ya seharusnya seperti itu. Iya. Tapi praktek di lapangan sangat tidak berbanding lurus. Kelihatannya dibuktikan pada saat kita monitoring, melihat daripada realisasi pencapaiannya. Tentu dengan itu tadi ada beberapa alasan-alasan yang untuk sementara ini ya masih bisa kita maklumi ya, karena ini kan masih berjalan ya. Tentu pada saat akhirnya nanti itu ya tentu risiko juga buat mereka. Ya, tentu juga kita memberikan suatu penilaian bahwa SKPD yang bersangkutan ini adalah merupakan ini rapor merah untuk yang dia dapatkan. Ya, tidak sesuai dengan apa yang telah dikomitmenkan pada saat Monep, baik pertama dan kedua dan selanjutnya. Jadi ya tergantung dari mereka apakah dia mau dicat sebagai mendapatkan rapor merah atau mau dicat sebagai bahwa betul-betul keberhasilan di akhirnya, karena pada saat pertama itu ada beberapa alasan-alasan seperti itulah tadi yang saya kemukakan tadi lebih awal ya. Jadi kami legislator tetap akan menerima alasan-alasan mereka, tapi tentu pada saat akhirnya itu ya tentu saya akan memberikan juga coretan-coretan, tergantung mereka coretan apa yang dikehendaki dan apa yang dicapai, kan tentu seperti itulah. Iya, baik. Saya ke Pak Dokter. Antara program dan realisasi, Pak Dokter, bagaimana Pak? Apakah ini menurut Pak Dokter Alianas bisa dimaklumi atau seperti apa? Sebenarnya pemaklumannya adalah karena
begini, yang pemaklumannya tidak bisa diterima itu karena program dengan anggaran. Iya. Karena dalam penetapan APBD itu kan berdasar daripada apa yang diprogramkan oleh masing-masing OPD. Iya. Nah, kalau kita melihat tadi itu mayoritas yang kemudian tidak capai target itu justru adalah urusan wajib. Kalau kita misalnya urai daripada Undang-Undang Pemerintah Daerah 24/2014 itu semua adalah urusan konkuren. Urusan konkuren itu yang salah satunya wajib, sekolah, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan semua itu adalah urusan yang wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga menurut saya sebetulnya multi efek daripada pelambatan realisasi ini yang harus kemudian diantisipasi oleh masing-masing OPD. Karena multi efek ini itu nanti akan berdampak pada anggaran tentu saja, dan nanti seperti yang dikatakan oleh Pak Haji tadi dari segi legislatif. Nah, ini sebetulnya kita harap supaya dengan adanya pelambatan realisasi anggaran ini, teman-teman dari legislatif nanti untuk proaktif. Bagaimana caranya? Ya tentu menyesuaikan dengan bidang kerjanya, komisinya itu untuk aktif dipanggil dan kemudian dilakukan monitoring, termasuk nanti di akhir tahun dilakukan evaluasi mengapa kemudian sampai terjadi hal yang seperti itu. Karena di Makassar ini sangat potensial sekali, dan kalau kita melihat apa yang dinawaitukan oleh Pak Dhani dan Ibu Padmi ini kan sebetulnya sesuatu yang sangat bagus. Cuman menjadi pertanyaan kemudian adalah, atau tantangan kemudian adalah, bagaimana penempatan orang-orang kemudian yang memiliki kapabel untuk mampu mengejar cara berpikirnya daripada wali kota. Nah, di situ baru kita mampu mewujudkan akselerasi daripada visi dan misi dengan orang-orang yang ditempatkan itu. Karena efeknya program, kalau program tidak terrealisasi, anggaran APBD. Nah, disitulah sebetulnya publik dan masyarakat mengejar, karena ada akuntabilitas kinerja yang harus ditunjukkan oleh pemerintah kota. Baik, nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog Legislasi.